Kelihatan ya. Halo? Halo, halo? Ya, Clear ya, Mas? dengar. Ini lagi di mana, Mas? Di rumah? Rumah ya. Hah? Rumah. Di rumah. Baru bangun apa gimana? Enggak sih, tadi udah. Hah? Udah. Ini faktor belum ada barber yang belum buka apa gimana tuh? Apa sengaja? Nggak bisa gunting rambut, tutup semua. Tutup semua. Oke, Mas, ini sebelum Ya, saya mau nanya ah, yang apa? Kegiatan-kegiatan sehari-hari. ya. Saya pernah googling nama sendiri nggak? Googling nama sendiri. Hmm. Pernah. Terus apa yang dilihat? Waktu itu kan banyak berita-berita itu kan. Kita cek beritanya. Biasanya kalau kita habis rilis, kita cek nama kita udah muncul belum beritanya gitu. Berarti Jadi, suka mantau-mantau juga ya, gue media ya. juga ada di newsnya gitu. Hmm. Tapi kalau gue tulis nama lo ya, William Sarana, Ya, tahu nggak kelanjutannya apa? Yang apa tuh? pertama muncul. Apa tuh? Anak siapa? Pasti. Oh gitu ya? Itu kenapa sih? Kayaknya sih setiap politikus muda gitu deh. Oh gitu ya? Kayaknya sih. Oh, oke. Emang lo Ya mau biasa share lah. nggak anak siapa gitu? Ya orang tua, bokap, lawyer, Oke. eh, nyokap, ibu rumah tangga. Hmm, Biasa aja sih. Jadi nggak ada biasa ya? apa namanya anak pejabat gitu nggak. Ah, oke. Tapi orang-orang langsung mikirnya itu siapa gitu ya? Mungkin karena dulu waktu yang kok berani banget gitu ya? Ya pasti mungkin waktu itu kan banyak apa namanya pejabat-pejabat anak muda itu kan pasti banyak kan ada orang tuanya itu kan pejabat, biasanya anak bupati, Ya. anak gubernur. Mhm. Jadi mungkin mereka penasaran juga kali. Gue pernah baca di Tempo apa di media apa di mana gitu ya. Lo ada statement lo yang bilang cuma punya target ya paling 6 bulan gitu. Jadi nggak pernah punya pemikiran setahun, 2 tahun bakal apa, do something apa gitu ya. Oh In iya. the future gitu ya. Itu emang generasi lo semua sekarang lagi kayak gitu apa gimana sih? Apa Ya lo aja kalau yang unik? gue sendiri sih ngelihat kalau kita merencanakan sesuatu itu seringkali nggak terlaksana. Kalau kalau kita terlalu panjang gitu rencananya setahun 2 tahun, biasanya itu nggak sesuai dengan realita yang akan terjadi. Jadi daripada kita kecewa, kecewa itu kan hasil dari rencana yang tidak sesuai dengan ekspektasi, yang tidak sesuai dengan realita. Makanya lebih baik kita merencanakan yang 3 bulan 6 bulan ke depan aja, yang benar-benar dekat. Jadi nggak usah terlalu banyak ngoyo lah. Setahun 2 tahun tuh kita jadi apa kan kita nggak akan tahu. Jadi kalau gue sendiri sih berencana 3 sampai 6 bulan yang Jadi, yang dekat gitu. kalau anak-anak kuliah sekarang punya pemikiran serupa, relevan nggak? Kalau menurut gue itu relevan-relevan aja dan bisa diterapkan aja karena uh, kalau prinsip hidup gue sih memang yang penting kita punya prinsip aja. Uh, apa yang terjadi di masa depan itu biarkan secara fleksibel kita hadapi gitu. Asal nggak melanggar prinsip-prinsip yang kita punya. Jadi karena seringkali anak-anak muda dan banyak orang itu melewatkan kesempatan demi melanggengkan ya dalam tanda kutip melanggengkan rencana dia. Jadi Tapi kalau kan uh, katanya boleh bermimpi besar, terus mimpi itu mungkin agak taruh di belakang kepala gitu kali ya, atau bagaimana? Atau sama sekali nggak perlu punya mimpi besar? kalau menurut gue bikin mimpi yang
yang jangan terlalu spesifik. Oke, Jadi I bikin see. mimpi yang lebih general gitu, sehingga kemungkinan realita yang akan datang di masa depan itu masih masuk dalam mimpi dia. Oke, siap, siap. Jangan sampai, maksudnya banyak orang nih anak muda yang bikin mimpi yang terlalu spesifik, sehingga ketika ada kesempatan bagus datang dalam hidupnya, Ya. dia tolak demi untuk menjaga idealisme mimpinya yang belum tentu akan datang. Jadi banyak anak muda tuh kelewatan kesempatan karena itu. Jadi kita harus fleksibel. Jadi kalau misalnya anak SMA kelas 3 pengen Ya. jadi dokter gitu, itu spesifik nggak? Terlalu spesifik ya? Uh, mungkin subjektif lah ya, relatif lah ya, apa namanya, luas atau spesifik ya. Tapi ya kalau dokter kayaknya lumayan lah, lumayan tengah-tengah aja. Yang penting jangan terlalu spesifik sih. Misalnya umur segini 30. Jadi ini kan belum tentu terjadi. Siap, siap. Terus dibikin step-stepnya kan belum tentu terjadi begitu. Oke. Will, gue lihat juga kan medsos lu, kan lu muda banget ya, termuda di antara semua anggota wakil rakyat di DKI. Gue lihat di Instagram sih yang baru ya. Isinya serius-serius juga tuh. Iya, jadi emang kita pakai. Emang sengaja gitu atau memang lo? Sosmed buat inilah, buat memberikan pendapat-pendapat politik kita lah. Jadi disarankan waktu itu kita buat 2 akun sosial media, yang personal sama yang buat publik. Jadi yang personal ada juga berarti? Ada juga. Jadi memang ditakutkan kan kalau kita ini pakai sosial media nanti takutnya blunder. Kalau kita bikin yang aneh-aneh gitu kan, atau sesuatu yang kita mau share ataunya boleh di-share yang personal akunnya? Buat konsumsi pribadi aja itu. Buat gitu. teman-teman dekat, buat keluarga dan lain-lain. Oke. Kalau hobi apa, Will? Hobi? Hobi nonton film sih kayaknya. Nonton film ya? Musik? Musik nggak terlalu sih, biasa aja. Film ya? Film sih biasanya. Well, ini kan yang daftar penerima bansos kan udah dirilis ya sama si Pemprov. Terus yang bisa lo lakuin sebagai pengawasan itu apa detail? Supaya benar-benar nyampe ke yang belum butuh. Ya, jadi selama PSBB ini Pak Anies kan membagikan sembako ya untuk 1 juta lebih masyarakat di Jakarta. Nah, tapi setelah adanya implementasi pembagian sembako itu ternyata ditemukan banyak sekali jadwal yang telat, artinya tidak sesuai jadwal pembagian. Kedua, banyak ini udah mulai? Udah terjadi. Jadi banyak yang telat, dan yang pertama telat, yang kedua banyak keluarga yang mampu gitu ya, tinggal di komplek tapi dapat, ada namanya di datanya. Nah, ini kalau tinggal di komplek itu udah mutlak nggak dapat harusnya? Kita sih main logika aja. Kalau dia tinggal di komplek, apalagi komplek yang cukup mewah gitu, misalnya di Kelapa Gading misalnya, dia dapat sembako, kan aneh. Nominal sembakonya berapa sih? Warga. Jadi nominal sembako dari Pemprov DKI itu 1 juta, bukan 1 juta, sorry. 150.000, 149.000, dan ini banyak yang salah paham dengan sembako dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat kan sembakonya kan 600.000, sedangkan kalau Pemprov DKI itu kan 149. Jadi yang banyak menganggap nih jangan dimainin gitu kan. Padahal memang 2 jenis sembako yang beda. Terus lo ikut yang memantau dari pusat juga? Nah, yang pusat nih kayaknya belum turun nih.
Yang pusat kayaknya belum turun, dan uh, mungkin ada beberapa kali ya yang sudah uh, belum turun semua lah. Yang pasti mereka kayaknya nggak melalui tangan camat dan lurah. Mereka dari Kemensos sendiri langsung turun bagi-bagi gitu kan dari datanya. Nah, yang penting sekarang adalah kita membuka membuka datanya itu, membuka data yang mendapatkan sembako di website, biar nantinya warga bisa cek nih dia namanya dapat atau enggak, karena di tengah masyarakat ini banyak yang ribut nggak kebagian sembako dan ada yang mampu malah dapat. Gitu. Nah, lo di situ perannya apa ini? Udah ngefixin data itu atau ada yang belum lo Ya, tawarin jadi lagi bagaimana ke kepala desa? Ke anggota DPRD, RT-nya. anggota DPRD memang kalau dalam fungsi ini melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan apakah berjalan dengan baik atau enggak. Dan kita coba cari rekomendasi kebijakan agar kebijakan eksekutif ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Dan dari pantauan pengawasan kami memang pembagian sembako ini tidak efektif. Kita banyak dapat aspirasi dari warga, laporan dari warga bahwa banyak yang telat, banyak yang belum dapat, ada yang mampu tapi dapat, banyak jadwal yang juga telat. Makanya kita terus berkoordinasi dengan Diskominfotik yang mengatur datanya dan juga pada Biro Tata Pemerintahan dan lurah camat tentunya. Diskominfotik misalnya kita sudah meminta agar dibuka datanya di website dan akhirnya dibuka. Tapi belum lengkap fitur dari website itu. Masih ada fitur yang penting, yaitu fitur kita bisa cek kakak kita, nama kita dapat sembako atau enggak. Kalau sekarang yang dibuka itu cuman harinya kapan, jumlahnya berapa yang dibagikan, dan informasi COVID yang relevan. Nah, jadi belum bisa cek by name. Mungkin sekitar minggu depan ya, atau akhir minggu ini harus bisa nih. Pembukaan data di website itu bisa mencegah bansos misalnya disalahgunakan jadi cash, bisa juga. Sudah termasuk nggak di website itu? Ya, yang menarik juga nantinya akan ditambahkan fiturnya adalah kita bisa memantau logistiknya saja. Sudah berapa banyak yang dibagikan dan lain sebagainya. Okay. Dan kita juga, ya benar juga tadi, mungkin banyak penyimpangan, misalnya mungkin ada kemungkinan penyimpangan, uang itu bukan digunakan untuk pembelian sembako, kita bisa langsung cek ke orangnya kan, karena sudah ada by name, by address. Tapi juga harus diperhatikan jangan sampai membocorkan identitas warganya. Oke, siap. Selain pengawasan pembagian bansos, apalagi yang bisa lo awasi lah atau lo bantu secara pribadi mungkin ke warga-warga DKI? Ya, dari kita, dari fraksi, ya kita biasalah ada yang bagi, kayak saya dan teman-teman lain tuh kita bagi-bagi sembako, menyemprotkan disinfektan gitu ya, seperti anggota DPRD yang lain lah, penyemprotan disinfektan, membagikan sembako. Tapi yang paling penting sebenarnya kita bagaimana kita bisa mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif kan. Karena mungkin kayak penyemprotan disinfektan itu kan nggak 100% efektif. Bahkan WHO kan bilang semprotan disinfektan itu kan belum nggak bisa mengurangi penyebaran COVID kan. Memang paling efektif ya kita gerakan social distancing dan cuci tangan. Penyemprotan disinfektan itu apalagi yang dari mobil nyemprot di jalan-jalan besar itu menurut gue sih nggak efektif sama sekali. Oke. Terus kalau pengawasan kinerja yang lain bisa sambil paralel nggak dengan kondisi seperti ini?
Ya kalau kita saya dari Komisi A sih, memang sekarang kita pengaduan masyarakat itu banyak soal sembako ya, sembako dan tentunya terkait dengan penyebaran COVID. Tapi ada yang lain-lain lah, yang klasik ya, misalnya soal Sembako maksudnya kelangkaan sembako atau ya, mahalnya sembako atau kebutuhan? ya kebutuhan mereka. Jadi banyak mereka yang protes kan karena nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, akhirnya kebutuhannya nggak bisa dipenuhi. Sedangkan dana kita juga terbatas, pemerintah juga terbatas, dan sedihnya memang kita nggak bisa membantu semua warga DKI Jakarta yang kebutuhan. Uh, Apalagi tadi, ya yang klasik-klasik misalnya kayak BPJS ya, kita sering ngurusin BPJS, KJP, KTP yang belum jadi, gitulah. Kita coba mengawasi kinerja dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, Pemprov Kayak DKI Jakarta. KTP itu masih bisa sambil jalan atau berhenti sama sekali? Ya, jadi kan kelurahan-kelurahan itu kan banyak yang close kan, Ya. banyak yang close, banyak orang yang nggak bisa uh, ngambil KTP, bikin KTP sebenarnya bisa. Jadi kalau warga kontak gua gitu, gua langsung kontak lurahnya untuk langsung ketemu dengan Dukcapil. Dengan Dukcapilnya langsung di sana janjian dulu, ketemu Dukcapilnya, dibuatkan KTP-nya. Jadi sebenarnya Ada bisa yang fungsi. warga yang datangin langsung nggak ke rumah lo yang cukup pengaduannya cukup unik apa? Sebenarnya bukan unik sih, tapi sulit diselesaikan. Kasus-kasus yang sulit diselesaikan itu, misalnya kasus tanah itu paling sulit. Kasus-kasus tanah yang sengketa segala macam, itu banyak kan kita langsung mengarahkan mereka untuk ke jalur pengadilan sih. Karena bahkan waktu itu dengar cerita dari Ahok waktu itu pas pengaduan di balai kota ya, pendopo balai kota, mereka banyak yang dapat kasus tanah dan nggak bisa dilaksanakan juga, jadinya diberikan kepada pengadilan. Jadi paling sulit soal tanah. Aspirasi lain sih relatif bisa diselesaikan sih. Nah lo ini kan lo dapilnya waktu itu Jakarta Barat ya. Barat. Tapi lo bisa hands on ke Jakarta lain nggak? Iya, jadi Sesuai komisi lo. sesuai komisi, yang penting sesuai dengan komisi kita. Karena kewenangan kita kan se-DKI Jakarta. Soal dapil itu ya kalau kita reses, kalau kita sosialisasi perda, itu baru kedapilan kita yang main. Kalau sehari daily basis kita sesuai dengan komisi kita. Dan kalau Ini reses kapan lagi? lain kita koordinasikan ke komisi lain gitu. Reses baru kapan lagi nih? Reses belum ada kepastian kapan, karena gitu ya. kalau kita mengumpulkan warga kan penyebaran COVID kan. Ini ada beberapa aktivitas DPRD yang harus mengumpulkan warga dihentikan, kayak sosialisasi perda itu dihentikan. Kalau rapat-rapat DPRD bisa online? Ada yang online lanjut? Ya kalau rapat-rapat kita atau fisik tetap online sih. Yang terakhir ya kita masih online, dan kalau kemarin itu yang fisik terakhir itu ya pada saat kita bahas wagub sama pemilihan wagub, kita harus datang langsung. Kalau online otomatis 100% kehadiran dong ya? Enggak juga? Ya enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, kadang-kadang justru banyak yang bolong-bolong juga, mungkin banyak yang belum aware bahwa ini penting gitu loh. Mungkin karena di rumah online gitu, mungkin banyak yang belum ngerti juga, belum terbiasa lah, belum terbiasa. Kan punya asisten. Ya harusnya sih bisa ya, harusnya nggak ada alasan gitu kan. Gitu. Itu berapa persen yang nggak bisa dengan alasan itu? Ada lebih dikit dari 10%? 10% lah kali ya. 1-2 orang aja sih, nggak terlalu banyak lah. Oke, Will, pertanyaan gue terakhir.
Ya, Kira-kira dalam penilaian lo, ini kan ada pusat, ada DKI. ya. Hmm, menurut lo penanganan kita itu lo nilai berapa sih? Apa ya? Penanganan Eh, COVID. Penanganan COVID ini udah cukup ya lo maklum dengan ada sedikit kekurangan sana di sini Eh, atau lo seperti apa? penanganan COVID kita 6,5 lah. 6,5 dari 10 Enam ya. setengah dari 10. Ada beberapa Itu yang untuk kita pusat yang atau untuk DKI? untuk pusat dan DKI lah. Oh sama aja berarti, nggak ada bedanya. Bersama lah, karena Sama aja. ya kan kebijakannya kan sentral di pusat sebenarnya. DKI itu nggak terlalu banyak bisa melakukan sesuatu lah. Yang paling penting sekarang sebenarnya kita harus ada larangan tegas soal mudik sih. Karena Mudik. menurut survei itu SMRC 20 juta orang masih mau mudik di Indonesia. 20 juta orang. Dan sebagian besar dari Jakarta. Itu dipastikan bisa mempercepat itu ya. Mempercepat Mempercepat penyebaran virus kan. Karena menyebar ya. memang sentralnya kan zona merahnya kan di DKI kan. Dan kalau banyak rakyat DKI yang ke daerah, otomatis yang di daerah bakal banyak yang kena. Dan fasilitas kesehatan di daerah itu kan nggak selengkap di DKI Jakarta kan. Dan sudah ada peningkatan COVID-19 sebenarnya di daerah. Dan ini yang harus diperhatikan sama pemerintah. Harus ada larangan tegas lah. Selama ini belum ada nih. Dan bahkan membolehkan kan. Hanya menghimbau jangan mudik. Ini yang kurang sekali nih, menurut saya. Berarti lo yakin orang yang sekarang masih warawiri itu bisa jadi PDP ya? Yang Bisa tanpa jadi, gejala gitu. bisa jadi Bisa jadi karena ya. masa inkubasinya kan 14 hari kan. Dan selama 14 hari itu mereka bisa menyebarkannya ke orang lain. Nah ini yang bahaya. Yang bahayanya lagi adalah kalau di daerah itu nggak ada fasilitas kesehatan yang lengkap. Nah itu yang rawan. Terus menurut lo PSBB ini akan diperpanjang aja terus atau perlu ada lebih ekstrim lagi dari PSBB? Ya, yang pasti harus ada evaluasi ya di setiap akhir PSBB dan diputuskan lanjut atau enggak atau lebih ekstrim lagi. Harus ada evaluasi. Makanya datanya itu harus lengkap. Data yang dimiliki pemerintah itu harus lengkap. Karena kan kebijakan itu diambil dari data. Kalau datanya nggak lengkap, otomatis pengambilan kebijakan itu akan keliru. Jadi setiap ada pengambilan kebijakan nanti PSBB dilanjutkan atau diakhiri ya harus ada reasoning yang tepat, harus ada evaluasi terlebih dahulu lah tidaknya. Ini ada yang komen kan katanya, please tegas urusan mudik. Nah, kalau lu di posisi orang pusat ini, ketegasan seperti apa sih yang bisa dibuat supaya nggak bisa mudik ini kan susah ya? Benar-benar. Gimana caranya itu? Kalau buat DKI misalnya, mungkin kita bisa jaga di perbatasan misalnya. Perbatasan TNI Polri. Di perbatasan memang digunakan oleh warga untuk... Tolnya kan udah langsung. Nah makanya harus ada mekanisme lah, mungkin dijagain di pintu tol atau gimana gitu kan, harus ada yang nahan lah istilahnya, dan harus ada disentif juga, disentif gitu. Jadi mungkin yang tidak mudik diberikan bantuan sembako, yang mudik nggak boleh. Dan waktu itu gue lihat Ridwan Kamil itu nge-post beberapa cara dia untuk melarang mudik. Misalnya kalau yang memaksa mudik otomatis jadi PDP. Yang PDP ini langsung dimasukkan ke rumah sakit, tapi kan itu banyak yang nanti rumah sakit penuh juga. Paling enak sih kayaknya dijaga di perbatasan sih, dan perbatas lagi kendaraan-kendaraan umum ya, untuk tidak banyak beroperasi gitu. Mereka minta ini lagi dong nanti, insentif juga ya?
ya yang pasti Oke, harus oke. ada suplai makanan yang cukup ya sampai COVID-19 ini berakhir. Jadi memang banyak anggaran-anggaran yang harus digeser. Yang penting kita, ya banyak masyarakat kan keluar rumah gara-gara mereka nggak bisa makan kan di rumah. Gitu. Nah, ini melihat gaya-gaya penanganan pemerintah soal wabah ini, lo punya prediksi nggak? Kapan kira-kira ini bisa berakhir? Ada beberapa prediksi yang dibuat ya. Uh, ada yang bilang Agustus lah, ada yang bilang Hmm. bulan Juli segala macem. Kalau gue sih nggak bisa memprediksi sih, tapi yang penting sekarang kita fokus dulu deh social distancing. Kalau kita nggak melakukan social distancing, yang pasti bisa lama ini, bisa lama sekali. Dan lakukan tes swab itu lebih banyak. Jadi kita bisa contact tracing orang-orang yang COVID-19. Untuk DKI aja, swab test atau rapid itu udah maksimal nggak sih? Kalau nggak salah sehari itu 1.000 nggak salah ya sehari. Itu Kalau nggak salah. dijalanin di mana? Uh, Rumah sakit dan semua lembaga banyak. Rumah sakit ya kalau nggak salah ya. Itu komisi S nanti lebih spesifik ya. Yang pasti berjalan tes swab itu, tapi belum cukup sih. Memang harus lebih banyak lagi. Dan rumah sakit kita juga udah lumayan penuh juga. Dan tingkat kematian kan makin tinggi. Di DKI Jakarta sendiri tingkat kematian tuh udah cukup tinggi, dan ini jadi memang kita belum bisa memastikan apakah penyebab kematiannya itu COVID-19 atau bukan, tapi itu bertanda yang buruk lah. Artinya ada kemungkinan kan mereka mati karena COVID gitu. Lo udah berapa kali tes Ya, rapid? Udah berapa kali tes rapid? nggak, gue nggak pernah, Oh gitu. nggak pernah. Karena Bukannya kemarin anggota dewan dulu katanya? enggak sih, enggak. Kemarin karena waktu itu ada isu kan, ada isu dua Alatnya salah. DPRD kena COVID, dua. Oke. Dari PSI satu, dari Gerindra satu. Aha. Jadi dilakukan tes lah. Tapi gue nggak percaya sama tesnya. Masa tesnya dilakukan di DPRD? Kan itu harusnya pakai peralatan yang cukup lengkap kan. Harusnya di rumah sakit lah. Gitu. Tapi gue sampai sekarang belum pernah tes sih. Oh, tapi akhirnya di DPRD tetap dilakuin? Tetap dilakuin, tapi nggak semuanya datang. Cuman ya kita ada fasilitas tes, anggota DPRD yang mau bisa datang. Gitu. Okay. Terakhir nih Will, itu tadi kan lo bilang nilai pemerintah itu 6,5. Kira-kira apa yang bisa dilakuin biar menurut lo lebih poinnya bisa lebih bagus tuh? Di sektor mananya tuh? Ya gue nilai 6,5 karena awal-awalnya itu nggak menganggap serius. Oke. Jadi kayak Menteri Kesehatan Terawan itu kan responnya kan konyol. Yang menganggap enteng penyakit ini. Kalau kita lebih serius di awal, mungkin nggak separah ini mungkin. Dan akhir-akhir ini ya sudah mulai membaik lah responnya. PSBB, lalu ada apa namanya penggeseran anggaran untuk sembako, dan ada paket-paket kebijakan yang lain untuk jadi safety net warga. Yang terakhir sebenarnya saya nggak puas kalau hanya himbauan saja sifatnya kok untuk mudik ini. Mudik ini yang harus jadi perhatian besar berikutnya oleh pemerintah. Harus ada larangan sih menurut saya. Jadi ada kata-kata dilarang gitu. Kan selama ini kan hanya himbau. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya. Siap-siap. Pesan terakhir nih untuk warga DKI? Ya, untuk warga DKI yang pasti di tengah COVID-19 ini lakukan social distancing. Saya tahu nggak semua warga DKI Jakarta bisa tetap di rumah, harus kerja, harus keluar. Tapi bagi mereka yang bisa stay at home, work from home, dan kalau keluar pakai masker dan sering-sering cuci tangan, itu aja sih.
Oke. Gitu. Thank you banyak, Will, Thank Aditya, you. Sarana. Nanti kalau ada nanya-nanya lagi boleh ya? Boleh, boleh, sip. Sip, thank you. Tuh, thank you.